Bila semua demikian, kiamatlah agama Islam. Akidah yang seperti Yahudi di negeri ini juga ada. Bila sholat berjamaah hanya imamnya yang boleh membaca sami Allahu liman hamidah. Perang di Palestina, perang akidah dan ideologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Bangsa Yahudi disematkan menjadi bangsa yang menyombongkan diri. Kebenaran yang diwahyukan ke Nabi mereka ingkari atau mereka selisihi. Bangsa Yahudi mempunyai IQ di atas rata-rata manusia pada umumnya, yang berarti memang yang pandai atau yang merasa pandai dari orang lain sulit untuk menerima kebenaran dari orang lain. Apalagi mereka merasa kastanya lebih mulia dari orang lain. Dan kesombongan bangsa Yahudi saat ini juga menjadi panutannya umat Islam. Dalam pengertian sifat kesombongan bangsa Yahudi dimiliki umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Juga mereka yang merasa dari keturunannya baginda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dalam keilmuannya belum tentu bersanad kepadanya. Yang demikian, beliau kalau tidak salah berpesan jangan sampai umatnya mengkultuskan beliau, akan tetapi umatnya banyak yang mengkultuskan atau ingin dikultuskan atau membangga-banggakan golongannya atau kelompoknya atau gurunya. Kalau selain darinya pasti dianggap salah, walau itu dari kitab suci Al-Quran. Dan mereka beranggapan yang selain golongannya atau yang tidak mau mengikuti mereka bilang tidak akan dapat surga, seolah-olah surga miliknya atau milik golongannya. Yang demikian ini yang menjadi perusak agama, dan dalam kenyataannya mereka menjadi pengajar Islam jahiliyah atau Islam jahiliyah akhir zaman yang diajarkan syariat dari Nabi, sedangkan akidah tauhidnya menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Bangsa Yahudi dijanjikan akan memimpin dunia. Itu sudah terjadi dari setelah Perang Dunia ke-1 sampai Perang Dunia ke-2 sampai saat ini, dan saat ini mau merebut Palestina yang dulunya yang menampung mereka iba dan kasihan, pada akhirnya tidak berterima kasih, malah sebaliknya. Bila politik dunia masih dikuasai yang berideologi kapitalis, berarti dikuasai yang beruang atau yang menguasai bank dunia. Dan yang berideologi komunis hampir serupa sifatnya dengan yang berideologi kapitalis, sama-sama ingin menguasai negara lain. Kalau ideologi Islam yang benar-benar Islam, yang rahmatan lil alamin, tidak dapat menandinginya keduanya, politik dunia akan terus dikuasai mereka. Islam yang rahmatan lil alamin dapat menandinginya apabila umat manusia banyak yang sadar bahwa kita semua dilahirkan ke muka bumi ini dibekali agama Islam, dan paham kalau semua nabi juga utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kurung beragama Islam. Dan perbedaan syariat dari Nabi itu rahmatan lil alamin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan tahu kebutuhan umat manusia di zamannya masing-masing. Yang disebut Islam itu iman kepadanya,
bukan sekedar melakukan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi menyelisih seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian disebut Islam jahiliyah akhir zaman. Bila semua demikian, kiamatlah agama Islam. Akidah yang seperti Yahudi di negeri ini juga ada. Bila sholat berjamaah, hanya imamnya yang boleh membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahnya dipahami dengan bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan Allah diri si imam. Bila sholat sendiri yang dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dirinya sendiri. Mungkin karena memahami la haula wala quwata illa billahil aliyul azim dipahami bulat-bulat atau mentah-mentah, mereka merasa dapat manunggal dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian membatalkan sifat maha suci zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mukal dapat terjadi karena sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya 180 derajat. Ini atas dasar dari seruan ayat Al-Quran, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.